Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk hari karunia Tuhan yang boleh kita alami pada hari ini. Tepatnya hari Selasa 2 September 2025. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Terus Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti firman dengan baik dan benar. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Titus pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendaki telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema iman yang tumbuh dan hidup. Segala sesuatu tidak akan bertahan atau berlangsung lama jika tidak dipelihara dengan baik. Ibarat tanaman, jika hanya ditanam namun tidak dipelihara, mungkin saja tanaman tersebut tumbuh namun kerdil atau bahkan layu, akhirnya kering dan mati. Seperti itulah iman seseorang. Tidak cukup hanya dengan memiliki iman, tetapi iman itu harus dipelihara dalam terang firman Tuhan. Melalui perikop Titus pasal 1 ayat 1 sampai 9, selain mengungkapkan identitasnya sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, Paulus juga menyatakan tujuan panggilannya sebagai hamba dan Rasul Yesus Kristus, yakni untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Dan kata lain, misi hidup dan pelayanan Paulus adalah menolong orang percaya agar tetap berpegang pada iman dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari yang terarah pada pengharapan akan kekekalan. Demi tujuan itu jugalah maka Paulus menempatkan Titus di Kreta agar terciptanya kehidupan bergereja dan beriman yang sehat. Diperlukan pemimpin yang berkarakter dan berintegritas untuk memimpin dan menjadi teladan umat dalam kehidupan beriman serta senantiasa memelihara atau mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Kepada Titus, Paulus memberi daftar kriteria khusus untuk para pemimpin umat atau gereja, yakni para penatua dan diaken. Dalam ayat 6-9, Paulus menguraikan hal tersebut, yakni para
penatua atau pemimpin gereja harus memiliki karakter yang baik dalam kehidupan keluarga, karakter pribadi yang baik. Selain itu juga harus memiliki prinsip dan kemampuan rohani yang kuat untuk menjadi teladan dalam keluarga. Ketaatan pada firman Tuhan, serta kesediaan untuk dibimbing oleh Roh Kudus yang akan menolong kita untuk hidup dalam iman dan memelihara iman itu untuk tujuan kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang Maha Baik. Kami sangat bersyukur bahwa perjalanan kehidupan kami semua dapat terjadi semua karena kehendak Tuhan. Kami terus berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami yang tercinta, Indonesia. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyatakan hikmat dan kebaikan-Mu sehingga melalui pemerintah sungguh menangani kondisi beberapa waktu yang lalu dengan baik. Kami terus berdoa pemerintah diberikan terus kebijaksanaan, kesehatan yang baik, hikmat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diberikan sungguh membawa sumber kedamaian dan sukacita bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan kami sebagai rakyat Indonesia, kami tetap saling mendoakan, saling memberikan informasi yang positif dan selalu menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami juga mendoakan seluruh jemaat untuk beraktivitas hari ini. Tuhan kurniakan kesehatan, kurniakan sukacita selalu. Dan secara khusus saya berdoa untuk rencana baik PUGT maupun PKB yang akan melaksanakan wisata maupun rekreasi. Kami berdoa semoga keadaan semakin membaik sehingga rencana ini boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, kami juga bersyukur pada hari ini buat anak kekasih kami, Yunisa Kakinan Pasila atau Kina, yang Tuhan tambahkan usia setahun lagi. Tuhan berkati anak kekasih kami selalu diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan dalam kehidupannya dan dalam studinya. Allah Bapa dalam sorga, inilah doa dan syukur kami Tuhan. Dengarkan doa kami sampaikan semuanya kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat ulang tahun buat anak kekasih Kina. Tuhan memberkati kita semuanya.